Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi dengan membacakan doa tadi maka lancarlah acara kegiatan kita dari awal sampai akhir. Amin amin. Sebelum itu kakak abang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama abang yaitunya Adil Putalo. Ya boleh dipanggil Abang Adil. Asal abang dari kampus Winrik Tinggi. Baik, kita akan memulai membacakan aksen terlebih dahulu ya. Saya sembari membacakan aksen, boleh adik-adik sekalian memperkenalkan diri. Baik, yang pertama yaitunya Putri. Silakan perkenalkan diri terlebih. Putri. Selanjutnya Aziza. Boleh. Selanjutnya Airin. Boleh perkenalkan dia. Perkenalkan, nama saya Vanessa Khairin, biasa dipanggil Airin. Airin. Selanjutnya itu Salsa. Boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aziza Nasarudin, biasa dipanggil Salsa. Salsa. Selanjutnya Fani. Perkenalkan, nama saya Fani Puspitasari, biasa dipanggil Fani. Selanjutnya Rifa. Perkenalkan, nama saya Rifa Faida, bisa dipanggil Rifa. Rifa ya. Baik. Adik-adik sekalian, apakah sudah siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Nah, sebelum itu kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya berdiri atau duduk? Duduk aja. Duduk. Jadi ice breakingnya kayak gini. Kalau abang bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang abang bilang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam? Nggak ada. Siap? Kita contohkan terlebih dahulu. Fokus. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Nah, siapa tuh? Pakai hukuman? Apa hukumannya? Nyanyi. Boleh. Baik, fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Adik pandai nyanyi? Enggak. Ulang lagi ya, fokus. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk tangan. Baik, setelah melakukan ice breaking, kita masuk ke materi kita. Materi kita yaitunya tentang memahami bullying. Adik-adik ada yang tahu apa itu bullying? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Bagian atas. Kalau nggak mau, abang tunjuk nih. Jangan ditunjuk. Oke, dari penjelasan abang dulu aja ya. Bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau satu kelompok terhadap individu yang lebih lemah darinya. Tujuan dari bullying itu yaitunya menyakiti, mengintimidasi,
atau mengendalikan korban secara fisik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis bullying. Adik-adik ada yang tahu apa itu jenis-jenis bullying? Angkat tangan. Ada yang tahu? Angkat. Baik, silakan. Kepada Putri. Jenis-jenis bullying dari sosial media, Terus? dari fisik, Nah, apa lagi? Perilaku. Perilaku itu perilaku bullying. Dah. Ada lagi? Nggak ada. Betul yang dikatakan Putri tadi. Jenis-jenis bullying itu terdiri dari 4, yaitunya bullying fisik, bullying psikologis atau emosional. Yang ketiga yaitunya bullying verbal, dan yang keempat cyberbullying. Yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik ini melibatkan seperti memukul, menendang, menjambak, membunuh, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bullying psikologis atau bullying emosional. Adik-adik, apa yang tahu apa itu bullying emosional? Ada? Tidak ada. Bullying emosional itu bullying seperti tindakan kita memperkucilkan teman, mengisolasi dan menyebarkan rumor yang tidak-tidak tentang teman kita. Contohnya seperti apa? Fitnah. Fitnah itu dosanya sangat besar kan? Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita masuk ke bullying verbal. Adik-adik, apa yang ada yang tahu apa itu bullying verbal? Nah, kata-kata. Terus ada lagi? Ucapan menyakiti ke orang lain. Terus ada lagi? Baik, jika tidak ada, betul yang adik-adik katakan itu, bullying verbal itu adalah sebuah bullying yang dimana menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar oleh teman kita, yang dapat menyakiti hati teman kita. Penyebab seperti ejekan, hinaan, dan ancaman, dan yang dapat merusak harga diri dari teman kita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke cyberbullying. Adik-adik, ada yang tahu apa itu cyberbullying? Medsos. Terus? Media sosial. Baik. Cyberbullying itu adalah bullying, sebuah bullying di mana dunia bullying ini berada di dunia maya. Dia berada dalam handphone, sosial media yang dibilang adik tadi, yang seperti pesan-pesan lewat Instagram, WhatsApp, YouTube, lebih banyak lagi yang YouTuber yang dapat merendahkan atau merusak harga diri dari orang-orang tersebut. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitunya dampak bagi bullying. Yang pertama itunya dampak fisik bagi bullying. Adik-adik, apa yang ada yang tahu dampak fisik dari bullying tersebut? Angkat. Silakan. Depresi. Terus? Itu aja. Ada yang lagi? Sisa? Nah, bunuh diri, betul. Adek? Nah, luka. Putri? Gangguan fisik sama gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan. Betul yang adik-adik katakan itu, dampak bullying fisik itu yaitunya seperti akibat dari bullying fisik itu. Akibat apa tuh?
Seperti contoh bullying fisik itu memukul tadi kan, menendang, menjambak. Dampaknya itu memar, luka, patah tulang, dan cedera serius yang lainnya yang akibat dari kekerasan fisik tersebut. Gangguan kesehatannya itu yaitu ya sakit akibatnya bullying fisik tersebut, akibat memukul, sakit kepala, gangguan tidur yang sering dialami korban bullying fisik. Kita masuk ke selanjutnya, dampak bullying emosional dan psikologis. Adik-adik apa ada yang tahu? Kalau emosional itu merasa minder, malu. Nah, minder, malu, betul. Ada lagi? Tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri, betul. Ada lagi? Gak apa-apa. Merasa diri sangat rendah. Merasa diri sangat rendah diri. Nah, betul. Betul yang dikatakan adik-adik tadi. Dampak emosional dan psikologis bullying ini itunya dari segi emosional. Emosionalnya itu bagi korban itunya rasa malu. Rasa malu mereka terhadap akibat dari dampak bullying emosional ini. Yang kedua yaitunya rendah diri dan kesulitan untuk mengekspresikan diri terhadap lingkungan sekolahnya. Dampak bagi psikologisnya yaitunya depresi berat, kecemasan, gangguan makan dan gangguan tidur, trauma, betul juga, yang mengakibatkan dia bunuh diri, bundir. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitunya pencegahan bullying di sekolah. Adik-adik ada yang tahu? Coba angkat tangan. Apa? Memberanikan diri. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau Terbuka. Bisa. Ada lagi? Jika tidak ada, pencegahan bullying ini yang pertama yaitunya program pendidikan. Seorang guru harus mengajarkan siswa tentang jenis bullying dan bahaya tentang bullying tersebut. Dan selanjutnya pencegahan dari bullying di keluarga. Ada yang tahu? Angkat tangan. Saling terbuka antara orang tua dan anak. Terus apa? orang tua mengajarkan anak bersikap Baik. SMP. Nah, oke, betul ya. Pencegahan bullying di keluarga itu yang pertama yaitunya yang paling penting yaitunya pendidikan dari orang tua. Pendidikan dari orang tua ini sangat penting. Orang tua mengajarkan anak bersikap asertif atau positif, seperti selalu berbuat baik kepada teman-temannya, selalu menghormati guru, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya komunikasi terbuka. Dukungan dan komunikasi terbuka ini yang baik antara anggota keluarga sangat penting untuk mencegah bullying ini. Kita harus terbuka terhadap keluarga, orang tua maupun adik maupun kakak kita. Baik, selanjutnya peran lingkungan dalam mengatasi bullying. Adik-adik ada yang tahu? Coba angkat tangan. Jika tidak ada, abang akan menjelaskannya. Peran lingkungan dalam mengatasi bullying ini yaitunya yang pertama di sekolah. Di sekolah itu kita menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung anti bullying, seperti katakan tidak kepada bullying. Jika kita melihat ada yang menjadi pelaku korban bullying, cepat adukan kepada guru atau kepada pihak-pihak yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, satpam dan lain sebagainya. Yang kedua yaitunya peran keluarga. Keluarga harus membangun komunikasi dan pendidikan yang kuat untuk anak-anaknya.
Orang tua harus memberikan materi pendidikan yang bagus, tentang selalu berbuat baik dan selalu menghormati. Dan yang ketiga yaitunya masyarakat. Masyarakat memberikan dukungan dan kesadaran tentang mencegah bullying. Nah, jika sama halnya dengan lingkungan sekolah, kalau ada nampak adik-adik yang melihat korban bullying di sekitaran masyarakat, coba adukan kepada orang dewasa. Baik, itu aja materi kita pada hari ini. Abang ada tugas kepada adik-adik. Siapa yang mau biasa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Sekarang, jika tidak ada, abang akan menunjuk. Baik, kepada Aziza, silakan. Bullying adalah suatu tindakan perlindungan yang dilakukan oleh sebagian kelompok kepada individu. Tujuannya untuk menyakiti, untuk merendahkan seseorang. Terus Jenis-jenis bullying atau ada bullying verbal, fisik, bullying sama emosional. Kalau cyberbullying itu dari media sosial, namanya telepon. Kalau lewat fisik biasanya kayak menendang, menjambak, memukul. Terus kalau lewat emosional itu biasanya merendahkan, menghina, mencaci. nah, Sama juga kayak visual juga kayak ngejar fisik atau kritik sih kan membuat atau terus juga verbal itu dari kata-kata verbal dari kata-kata sama ya. Terus pencegahannya keterbukaan secara bersama, PD gitu, berani dalam membela kebenaran gitu. Kalau kita rasa udah punya dibully, tolong disampaikan ke orang tua, ke sekolah yang berpihak. Terus dampak pada korban bullying yang pertama dia bisa depresi, bisa bunuh diri, minder, trauma, terus malu, murung, pokoknya tidak percaya dengan dirinya lagi. Itu saja dari saya. bagus sekali ya, kesimpulan dari Aziza. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, dengan berakhirnya kesimpulan dari Aziza tadi, maka kegiatan kita selesai pada hari ini. Abang mau tanya nih, apa perasaan adik-adik setelah melakukan kegiatan yang abang sampaikan dan materi yang abang sampaikan ini? Dimulai dari Putri. Apa kesan dan pesannya? Kesannya bagus atau tidak bagus? Rasanya pelajarannya sangat bagus, bisa mendapatkan ilmu dari yang adil. Kesannya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Adil atas memberikan ilmunya kepada kami sehingga bisa mengajarkan. Sama-sama ya. Selanjutnya kepada Aziza. Kesannya kalau kesannya senang, terhibur, dan terima kasih diucapkan kepada Adil dapat mengenal untuk memberikan ilmunya, dan kesannya kepada adik sepertinya. Selanjutnya kepada Airin Gilbert. Kesannya alhamdulillah senang, menambah wawasan, dan terima kasih kepada Bang Adil yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Selanjutnya
Salsa? Selanjutnya kepada Fani. Terima kasih kepada pelatih yang telah memberikan Selanjutnya kepada Rifah. kesannya materinya bagus banget. Terus kesannya kan happy, terus pensil Baik, terima kasih atas partisipasinya adik-adik sekalian. Kita akan membuat kesepakatan jika kalau kita melakukan bimbingan lagi di minggu depan di tempat sama dan waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Apakah setuju adik-adik? Setuju. Oke. Sudah disepakati ya. Nah, baiklah. Itu saja yang dapat abang sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik, terutama bagi abang sebagai menyampaikan. Jika ada salah dan kata, abang mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.